bertemu kembali bersama saya Jore Farm di YouTube kita Jore Farm ini, teman-teman. Kali ini teman-teman saya mau ngajak teman-teman sambil kita jalan saya ke tempat kerja saya yang jaraknya dari rumah itu sekitar 30 sampai 40 km. Sekalian kita ngomong-ngomong atau ngobrol tentang ternak ikan ya, yang selama ini kita sudah eksperimen. Nah, setelah kita menjalani ternak ikan kita selama 7 bulan, hampir 7 bulan ya, hampir 7 bulan, yang saya hadapi adalah kematian ikan sangat minim ya. Terus ikan bisa saya panen di 250 gram ya, saya sudah panen bahkan ada yang 330 gram ya. Jadi sekitar 3 kilo. Jadi teman-teman, menurut saya perjalanan eksperimen kita selama 7 bulan ini bisa dikatakan berhasil dengan target kita memelihara ikan, dan kita bisa memelihara ikan karena ini saya terus terang pemula di ikan ini. Jadi terus terang saya baru kali ini melihara ikan ya. Jadi dulu sih pernah ya pelihara lele, tapi itu pun bukan saya secara langsung. Tapi dari hal ini ya kita dapat bahwa perjalanan ternak ikan kita selama 7 bulan ini bisa dikatakan sebagai pemula itu sukses. Sukses dalam artian bisa beternak ikan seperti itu. Bisa ikan itu kita ternak 1000 ekor dan kematian itu hanya sekitar mungkin 25 ekor gitu. Artinya menurut saya itu suatu kemajuan bagi seorang pemula, bagi seperti saya yang sama sekali tidak pernah merawat ikan dan hanya belajar di internet ya, belajar di YouTube, belajar di peternak lain ya, otodidak ya, tanpa pelatihan. Jadi ini eksperimen yang kita lakukan selama 7 bulan ini betul-betul kita istilah sekarang learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukannya gitu loh. Jadi nggak hanya teori-teori saja, kita jalanin secara detail ya, kita jabarkan secara detail dan kita cermati gitu. Apa yang kita cermati di budidaya sistem resirkulasi yang kita jalankan ini tentang mengenal karakter si ikan nila tersebut. Jadi ternyata ikan nila itu sukanya di air yang mengalir, di sistem kita ya. Airnya mengalir, oksigennya cukup, dan kotorannya sangat banyak. Nah, jadi dari situ saya berpikir untuk banyak sekali metode-metode untuk bagaimana cara saya memfilter kotoran-kotoran ikan yang sangat banyak ini. Nah, teman-teman mungkin ada yang mengikuti dari awal video-video saya, dan saya yakin bahwa teman-teman juga paham bagaimana budidaya sistem resirkulasi yang saya jalankan ini, bagaimana juga budidaya sistem resirkulasi yang tepat setelah melihat video ini. Banyak kekurangan dan juga banyak juga yang belum sesuai dengan standar. Nah, untuk eksperimen selanjutnya teman-teman, saya akan eksperimen di kolam saya dengan alat saya yang seadanya ya, dengan kapasitas pompa, kapasitas aerator, dan kapasitas filter gitu ya. Saya ingin memaksimalkan itu dengan mengurangi jumlah kolam ikan yang akan saya taburi benih, sehingga kita mendapatkan jumlah ikan yang maksimal dalam satu kubi air. Saya ingin belajar bagaimana kita memelihara 400 ekor ikan di satu kubi air tersebut. Jadi dengan kapasitas mesin-mesin saya, kapasitas alat-alat
saya ingin memaksimalkannya di kolam saya. Jadi teman-teman mungkin juga penasaran ya, bagaimana sih jika kita memelihara di 400 ekor ikan di satu kubi air. Karena banyak referensi dari senior-senior saya khususnya di grup WhatsApp Bayi ya. Bayi itu belajar aquaponik Indonesia. Kebetulan aquaponik itu kan menggabungkan antara sistem aquaculture dan hidroponik ya. Jadi sistem aquaculture-nya itu mereka memadukan antara sistem recirculating aquaculture system atau yang kita sebut dengan RAS atau resirkulasi pada budidaya ikan dengan hidroponik. Nah, saya belum sampai di hidroponik, tapi saya ingin memaksimalkan bagaimana sebenarnya ikan nila di satu kubi air dengan kepadatan 400 ekor. Jadi banyak senior-senior di situ bilang bahwa itu memungkinkan untuk 400 ekor per satu kubi air. Jadi teman-teman, kita harus memaksimalkan saatnya sekarang gitu ya. Karena kita sudah bisa memelihara ikan, kita harus memaksimalkan eksperimen kedua ini, kita memaksimalkan jumlah padat tebar dan kecepatan kita untuk panen gitu. Yang ini kita 6 bulan sampai 7 bulan belum kita panen semua, panen sebagian, ini harus kita maksimalkan. Nah, bagi teman-teman yang pernah mempunyai pengalaman yang sama atau sudah mencoba, silahkan share di kolom komentar kita bahwa memang ini bisa berjalan gitu ya, atau bahwa ini bisa kita jalankan dengan maksimal. Dan saya mohon kalau teman-teman sudah menjalankannya, saya mohon masukan-masukan supaya eksperimen kita ini bisa berhasil. Nah, eksperimen kita ini nanti akan memakan waktu 4 bulan dengan kepadatan 400 ekor per meter kubik. Dengan aerator nanti satu tandonnya mungkin 15 watt ya. 15 watt ya satu tandon. Saya memakai 3 tandon IBC nanti untuk supaya maksimal gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memelihara di sini nanti sekitar 1.200 ekor ikan nila, atau nanti kita tidak memaksimalkan di 3 kolam, kita bisa juga 2 kolam ya. Karena untuk biaya pakan produksinya itu akan lumayan banyak ya kalau 1.200. Jadi untuk eksperimen ini mungkin kita bisa membuat skala kecil, atau nanti saya buatkan di satu tandon IBC tapi dengan semaksimal mungkin, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya sangat apresiasi teman-teman yang sudah banyak me-WA saya dan bercerita tentang bagaimana mereka ingin memulai ya. Sebagai seorang pemula sama seperti saya, mereka ingin sharing dan bahkan tidak ada tempat untuk tidak ada tempat untuk sharing ya. Jadi YouTube Jorevam ini merupakan tempat kita untuk sharing, bagaimana kita bisa sharing tentang budidaya nila sistem resirkulasi. Kita sharing pengalaman kita, saya juga dapat pengalaman dari teman-teman ya. Jadi saya sangat senang ya teman-teman bisa sharing dengan saya. Mungkin kedepannya kita bisa nanti buat grup WhatsApp atau grup kita gitu ya di Facebook atau di apa. Tapi untuk kedepannya. Untuk di YouTube kita, sementara kita akan eksperimen yang saya bilang tadi. Mungkin di satu kubi air kita bisa maksimalkan di 400 ekor ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan video-video kita sebelumnya, boleh melihat video kita sebelumnya di Jorevam dan cek di playlist, karena di situ sudah saya masukkan semua tersusun rapi ya di playlist kita tentang beternak nila di tandon IBC. Nah, teman-teman,
jangan patah semangat jika kalian belum punya alat yang maksimal dan juga belum punya alat yang cukup untuk kapasitas ikan yang banyak. Tapi pahami dulu bagaimana sebenarnya sistem RAS ini dengan alat yang seadanya. Seperti yang saya lakukan, saya akan mendowngrade sebenarnya, bukan mengupgrade ya, mendowngrade kapasitas air kolam ya. Jadi sebenarnya sebelumnya saya 6.000 liter, akan saya downgrade menjadi 3.000 liter, tapi saya ingin memaksimalkan ikan saya di 400 ekor per meter kubik air ya. Jadi kita mendowngrade tapi mengupgrade si ikan ya. Tapi tergantung ya, nanti bisa juga saya coba di 1 kubik karena supaya tidak terlalu banyak pakannya. Karena ini eksperimen, kita udah mendapatkan 1 kubik, tinggal kita copy paste nanti ilmunya ke tandon-tandon kita yang lain. Jadi teman-teman tetap stay tune di YouTube Jorefarm karena kedepannya kita akan membahas tentang eksperimen kedua kita ya. Karena eksperimen pertama kita saya rasa sudah cukup, jangan terlalu lama, kita masuk ke eksperimen kita kedua. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap lihat terus ya video kita. Mohon maaf hari ini videonya tentang perjalanan saya ke tempat kerja. Inilah situasi Kalimantan, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti bagaimana sih Kalimantan itu. Ya seperti ini ya, jalannya bagus semua. Bahkan dari kampung saya di Sumatera Utara kadang-kadang lebih bagus di sini juga ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita bukan membahas jalan, tapi kita membahas bagaimana kita bisa sukses berbudidaya nila sistem resirkulasi walaupun kita berbudidayanya di rumah saja. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari ngobrol santai kita hari ini, dan mudah-mudahan juga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan terhindar dari pandemi COVID yang saat ini sangat mengkhawatirkan ya. Dan saran saya teman-teman, jika ingin keluar rumah, jika ingin belanja, jika ingin pergi kemana-mana, gunakan masker, pakai hand sanitizer. Jika tidak ada air di dekat kalian, sering cuci tangan. Oke, akhir kata kami Jorefarm mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video kita. Salam ternak dari Jorefarm.